Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Puji Tuhan ya, anugerahnya ada bersama dengan kita sehingga kita bisa berkumpul menyembah Tuhan. Dan hari ini kita tahu pasti kita bukan hanya menyembah, kita pasti dijamah dan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Yang sukacita sama-sama katakan amin. Saudara, hari ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan ya. Terima kasih tentunya kepada pengurus PD Immanuel, Pak Fauzi dan kawan-kawan, Pak Daniel, dan semua yang memberikan kesempatan baik untuk kami berbagi berkat firman Tuhan. Saya ingin berbagi berkat firman Tuhan dengan judul Forever Jesus in Every Season. Ya, selamanya Yesus di dalam setiap musim kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab atau perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore ini, kita akan mulai dari bagian firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Saya ingin kita membaca bersama untuk kembali menangkap hikmat dan prinsip yang ada dalam firman Tuhan. Katakan 2 dan 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita baca sekali lagi, katakan 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Satu ayat lagi dalam Kejadian 8 ayat 22, saya ingin baca buat Bapak Ibu, dikatakan selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita bisa belajar satu kebenaran ya, satu hikmat sederhana, bahwa akan selalu ada yang namanya musim ya. Dalam hal ini musim di dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian ya. Anda tahu sekarang kita sedang mulai masuk musim penghujan ya. Di Salatiga dalam 2 minggu ini hujan disertai dengan badai ya. Dan dengan saudara sekalian angin puting beliung. 2 hari lalu di kampung kami porak-poranda saudara sekalian ya. Termasuk rumah dan halaman saya saudara sekalian ya. Karena waktu siang hujan badai ternyata pakai angin puting beliung saudara sekalian ya. Yang dilewati diangkat dan kemudian dihancurkan, dijatuhkan ke tanah. Tapi puji Tuhan rumah kami baik-baik saja. Tapi memang apa yang perlu kita sadari, kami sadari bahwa ini memang musimnya, musim penghujan. Saudara-saudara kalau di Salatiga mungkin tambah dengan angin yang cukup kencang. Nah, saudara, demikian juga dari ayat-ayat yang tadi kita baca, untuk segala sesuatu ya, Alkitab tadi berkata ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan kita bisa belajar sore ini bahwa akan selalu saudara sekalian ada yang namanya musim di dalam kehidupan kita. Nah, saya mengajak kita mengambil analogi, saudara. Kalau Anda pergi ke daerah subtropis, ada 4 musim di daerah subtropis. Itu mungkin kalau Indonesia kan tropis ya, dilewati garis khatulistiwa. Tapi begitu Anda mungkin menuju ke China, ke Jepang, saudara sekalian, negara-negara dengan 4 musim, Anda akan ketemu dengan 4 musim ini. Ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim semi, dan juga ada musim panas. Dan saudara-saudara, apa yang ingin saya mengajak Anda untuk merenungkan saudara-saudara, bahwa seringkali keberadaan musim ini seringkali menggambarkan juga musim-musim kehidupan yang ada dalam hidup kita. Ada orang-orang yang hari ini seperti sedang ada dalam musim gugur, saudara-saudara sekalian ya. Bisnis tidak seperti dulu lagi ya, kekuatan kesehatan tidak seperti dulu lagi. Ada sesuatu yang sepertinya sudah hilang, seperti musim gugur di hidup kita. Bahkan bukan tidak mungkin ada orang yang seperti sedang mengalami musim dingin. Keluarga tidak sebaik yang dulu lagi. Saya tahu saya dengan ibu bertemu dengan pasangan suami istri yang selama beberapa puluh tahun ini sangat baik. Tapi beberapa bulan ini sang suami keluar dari rumah, saudara-saudara. Dan waktu kita coba perdamaikan, kita bicara dia suami istri, saya dengan suami istri. Dan kemudian di akhir pembicaraan kita berdoa. Dan waktu keluar, saudara sekalian, suaminya pengen peluk istrinya. Istri yang selama puluhan tahun ini kalau dipeluk tidak ada masalah, adalah istri yang kemarin di depan mata kami ketika dipeluk, istrinya bilang, nanti dulu, jangan dipeluk dulu, jangan dipeluk dulu. Ya, tentu ini menjadi sebuah fakta bahwa keluarga ini mengalami seperti musim dingin. Ya, saudara-saudara, tapi juga ada orang-orang yang seperti sedang mengalami musim semi. Di tengah-tengah situasi mungkin ekonomi negara ini sedang tidak baik-baik, pekerjaan Anda justru sedang meningkat dengan sangat baik.
baik, saudara, kesehatan Anda sedang menjadi lebih baik daripada waktu yang lalu. Atau ada orang-orang yang seperti mengalami musim panas. Saudara-saudara sekalian, saya ketemu dengan seseorang yang mungkin 3 tahun lalu target perusahaannya 80 miliar, masuk nutup. Lalu target tahun yang setelahnya 100 miliar, nutup. Tahun lalu 120 miliar, nutup. Dia ketemu saya, saudara, kalau ketemu sama saya dia ngomong gini, wah rasanya Pak saya goyang dikit aja udah jadi duit ya. Goyang dikit udah jadi duit. Apa-apa jadi duit. Ya seperti musim panas dalam hidupnya. Dan saudara, memang inilah juga yang Tuhan lewat hikmatnya mengajar kepada kita bahwa kita sedang menjalani musim kehidupan. Ada di dalam kehidupan kita ya. Satu lagu berkata, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Katakan apa? Ku tetap percaya ya. Sydney menulis lagu ya. Engkau ada bersamaku. Apa katanya saudara sekalian? Di setiap musim hidupku. Ya, tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, Anda juga tahu di lagu Kristen kita kata-kata ini, hikmat ini juga dijelaskan lewat pujian dan penyembahan. Musim kehidupan itu sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan Anda lebih jauh. Kalau kita sedang menghadapi musim kehidupan, bagaimana caranya kita menghadapi musim kehidupan ini? Ada di antara Anda sedang seperti mengalami musim gugur, musim dingin, ya, ataupun mungkin musim semi atau musim panas. Setiap Anda di sini hadir dengan musim Anda masing-masing, saudara sekalian. Tapi hari ini Tuhan ingin mengajar kita bagaimana caranya menghadapi musim di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal besar yang ingin saya berbagi dengan Anda, ya, yang saya tahu Tuhan mau bicara kepada kita. Yang pertama, saudara, menghadapi musim kehidupan, yang pertama kita perlu belajar memahami tantangan yang ada di dalam setiap musim kehidupan. Pahami tantangan yang ada. Alkitab tadi berkata dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara-saudara sekalian, perhatikan yang warna merah, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau hari ini Anda sedang musim semi, ya, musim semi tidak akan terus musim semi, akan jadi musim panas. Bahkan bukan tidak mungkin Anda akan mengalami musim gugur, dan bukan tidak mungkin Anda bisa mengalami musim dingin. Saudara, ini bukan kutukan. Halo, ini bukan kutukan. Ini bukan pesimis. Ini bukan tidak ada iman. Ini hikmat daripada Tuhan. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Dan kalaupun Anda ada dalam musim yang sedang Anda jalani itu, saudara-saudara, kita perlu tahu dan memahami bahwa setiap musim punya tantangannya tersendiri. Kalau Anda pergi ke musim dingin, Anda akan mengalami tantangan hawa dingin menusuk tulang, ya. Salju, saudara-saudara. Ini negeri 4 musim ya, bukan Indonesia. Lebih banyak gelap, tidak ada panen ya. Februari ini saya berkesempatan ke Jepang, saudara sekalian, dengan sekitar 5 pasangan yang lain. Jadi hanya satu kelompok 12 orang. Ternyata yang 5 pasang itu orang Semarang semua. Yang orang Salatiga itu cuma saya sama istri. Dan itu ternyata om-om, tante-tante yang hampir sepanjang tahun ya, orang Semarang ini ya pergi ke luar negeri terus, Sejak Februari itu saya punya grup WA dengan mereka, saudara-saudara sekalian, 5 om-om, tante-tante Semarang ini 60-70-an yang mungkin hidupnya sudah tinggal santai-santai saja. Saudara-saudara, dan Februari kemarin adalah kesempatan saya pertama kali ngelihat namanya salju di hidup. Beberapa kali cari kesempatan nggak berhasil ke Israel. Tapi waktu ke Jepang kemarin, saudara, berhasil. Tapi saudara, ini bukan sekedar pergi ke tempat bersalju, ada tantangannya. Tour leader kami bilang, wah udah harus siap bajunya, harus siap yang namanya long john, harus siap lapisan pakaian ya, saudara, berlapis-lapis, bisa lapis 2, lapis 3, saudara-saudara ya, karena memang setiap musim ada tantangannya tersendiri. Musim panas Anda akan punya tantangan yang lain, hawanya panas. Tapi itu juga musim panen, aktivitasnya
tinggi, cepat lelah seringkali terjadi karena kalau di daerah-daerah subtropis ya itu tingginya suhunya bisa sampai 40 derajat saudara-saudara. Nah demikian juga pada hal pertama ini, musim kehidupan saya dan Anda apapun yang sedang dialami, entah saudara sekalian gugur, dingin, semi, ataupun saudara-saudara sekalian musim panas, itu punya tantangannya sendiri. Dan kita perlu belajar loh saudara, mengenali ya, kita ini sekarang ada di musim yang seperti apa. Kita perlu punya hikmat memahami keberadaan musim sekarang ini, musim apa nih di hidup kita. Dan bukan hanya paham di mana, tapi tantangannya itu apa nih di musim kehidupan sekarang. Nanti kita lihat mungkin di poin kedua dan poin ketiga. Saudara-saudara, dan kalaupun saya dengan Anda merasa tidak mampu mendefinisikannya dengan cukup jelas, ya Alkitab memberitahu ada contoh orang namanya Yusuf yang menerima hikmat dari Tuhan dalam Kejadian 41 ayat 26 sampai 32 ketika dia menerjemahkan mimpi Firaun. Saudara sekalian, akan datang 7 tahun masa kelimpahan, akan datang 7 tahun masa kelaparan, dan dia penuh dengan hikmat daripada Tuhan sehingga Firaun berkata, orang mana lagi yang paling cocok mimpin negara ini melewati musim-musim yang tidak mudah. Dan Anda tahu di Alkitab bagaimana Yusuf telah menerima hikmat daripada Tuhan, memahami musim yang ada, tantangan yang ada, dan kemudian mengambil keputusan di musim yang ada sehingga mereka dalam setiap musim kehidupan keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan mereka. Hari ini saya percaya Immanuel, Anda orang yang diberkati oleh Tuhan yang sukacita, katakan amin. Dengan iman saya tidak hanya mengatakan ini sebagai klise, saya tahu Tuhan sayang Anda dan Tuhan pengen membimbing Anda melewati setiap musim kehidupan yang sukacita, katakan amin. Dan Tuhan akan beri hikmat kepada Anda. Kalau Anda hari ini cukup merendahkan hati, terus merendahkan hati, maksud saya mengarahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku memahami musim yang ada dan menjalani atau mengerti tantangan yang ada di tengah-tengah musim ini. Yang kedua, saudara sekalian, dengan musim kehidupan, hal kedua yang perlu kita lakukan adalah kita kemudian perlu melakukan penyesuaian atau adjustment, penyesuaian. Satu bagian firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13 ini Rasul Paulus, Bapak Ibu ya. Paulus bilang, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan yang warna merah. Aku telah belajar mencukupkan diri, kata Paulus. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu itu apa kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara ya, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, saudara. Dan kemudian sampailah kita di ayat terkenal ayat 13 itu, kita baca bersama. Immanuel, sukacita, katakan 2 dan 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ayat 13 ini seringkali dikoneksikan dengan situasi susah di hidup kita. Sekali lagi saya ulangi. Ayat 13 ini seringkali dihubungkan dengan situasi susah di hidup kita. Makanya kemudian timbul perkataan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi kalau Anda lihat konteksnya tadi yang kita baca, saudara, segala perkara yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah segala perkara ya, tidak hanya kekurangan, kesulitan, tetapi bahkan kelimpahan. Bisa disimpulkan Paulus telah belajar menghadapi kekurangan dan kelimpahan. Anda tadi telah membaca firman Tuhan, betul? Anda bilang, Paulus bilang gak ada rahasia buat aku. Ya, apa itu limpah, apa itu kekurangan, saudara-saudara ya. Paulus tidak menjadi masalah. Bahkan Alkitab tadi berkata, Paulus ketika dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, itu adalah segala perkara kurang, tapi juga segala perkara limpah. Karena berapa banyak orang meninggalkan Tuhan waktu mereka menjadi limpah. Makanya satu kali saudara saya pergi, saya senang sekali mengingat ini nada C ya, di gereja. Saya pergi ke Solo, pelayanan di sebuah tempat, dan kemudian mereka nyanyi. Nada C seberapa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus wah,
Saya tahu lagu ini, jadi saya sudah semangat dengan kalimat ketiga. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tapi di gereja Solo hari itu, kalimat ketiganya beda. Makanya saya sampai sekarang nyantol sekali dengan kejadian ini di otak saya. Ya. Karena itu adalah salah satu hari di mana saya kaget-kaget. Di tengah seluruh umat Tuhan, ketika saya ngomong meskipun badai, umat Tuhan di Solo itu nyanyi meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bahasanya orang Jawa bagian mana itu ya? Saya Tenger itu daerah mana itu? Jawa Timur mungkin ya. Tenger ya. Wih, meskipun berkat. Ya. Berapa? Ini kalau orang Semarang bukan ya. Ya gitu ya. Ya. Berapa banyak orang meninggalkan Tuhan waktu diberkati? Berapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Saudara mulai main kacau, istri mulai selingkuh dan segala hal karena merasa punya fasilitas untuk melakukan justru di tengah-tengah kelimpahan dalam hidupnya. Saudara-saudara, makanya seharusnya memang yang menjadi sebuah hal yang memikat hidup kita itu hanya Yesus. Makanya Frankie Kuncoro menulis ya, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah. Waktuku kuat maupun lemah. Tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona. Boleh sembah Tuhan sama-sama lebih dalam, katakan. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Seharusnya yang selalu memikat hati kita hanya Yesus. Yang setuju katakan bersama, amin. Saudara-saudara, kembali kepada firman Tuhan. Paulus berkata dia telah belajar menghadapi kekurangan dan kelimpahan. Paulus berkata dia dapat menanggung kekurangan dan kelimpahan dengan kekuatan Tuhan. Dengan satu prinsip, saudara sekalian, tadi dia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dengan semua yang ada. Prinsip itu dapat kita terjemahkan, dia telah melakukan sebuah penyesuaian atau adjustment dalam musim kehidupan. Nah, mari kita perdalam prinsip ini bersama-sama, keluarga Immanuel yang diberkati. Kalau Anda di musim dingin, Anda akan punya penyesuaian, baju tebal, aktivitasnya lebih banyak di indoor ya. Lalu Anda akan lebih banyak menghidupkan pemanas ruangan. Tahun depan 7 Januari sampai 16 Januari saya sudah daftar lagi, saudara. Kok tanggalnya pas? Mau ke Harbin Cina. Harbin Cina itu pertunjukan es paling bagus sekarang di dunia. Ini mohon maaf bukan pamer, tapi setiap orang punya cita-cita sendiri ya saudara. Dan saya udah dengar dari jemaat, nanti kalau kemarin ke Jepang Februari itu bisa minus 12, itu kalau di Harbin bisa minus 47. Minusnya 47, ya ampun. Wah demi kayak apa? Beberapa teman yang saya ajak bilang, wah udah gak mau Pak, bayangin minus 47, tangan bisa pecah-pecah, bibir bisa pecah-pecah. Saya juga nggak tahu, tapi saya udah, karena pengalaman Jepang kemarin, wah ini harus siap-siap ini ya. Makanya dalam 10 hari perjalanan dibawa dari daerah yang hangat, lebih dingin, sampai nanti di Harbin itu dingin. Satu kota isinya es semua. Tapi saya udah belajar, ya memang harus penyesuaian. Bajunya, kostumnya, ya kondisi badannya, jangan salah ya.
salah satu senjata saya ini bukan promosi ya maaf kalau nyebut ya. Tolak angin itu cukup menolong saya ya, di musim-musim kayak gitu ya. Tiap malam satu tolak angin badan lebih hangat saudara, karena itu memang nanti akan menantang. Maksud saya memang butuh adjustment, butuh penyesuaian. Kalau Anda pergi ke daerah musim panas, Anda adjustmentnya lain. Bajunya lebih tipis, aktivitasnya outdoor, lebih banyak di ruangan. Anda akan lebih banyak menghidupkan penyejuk ruangan. Nah, hari ini saudara, ada 4 perkara ya, saya ingin berbagi ABCD, 4 perkara yang harus kita sesuaikan di dalam musim kehidupan. Entah limpah, entah kurang, entah kuat, atau entah lemah. Perhatikan, menghadapi musim kehidupan, adjustment yang pertama adalah hati. Alkitab mengingatkan Amsal 3:5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Immanuel. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, adjustment atau penyesuaian pertama yang harus kita pastikan di tengah setiap situasi kehidupan kita, hati perlu tetap percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin, baik waktu kurang maupun waktu limpah. Wah, kalau waktu kurang itu mungkin lebih gampang ya. Wah, Tuhan tolong saya waktu kurang. Kalau limpah itu loh. Kalau pas lagi punya semua itu loh. Ya berapa banyak yang kita lihat ya. Saya ketemu beberapa orang yang dalam waktu-waktu ini ya. Karena sebetulnya dia cukup limpah. Tapi waktu limpah dia mungkin tidak terlalu bijaksana. Ada orang yang sedang terlibat hutang dan dalam waktu ini menghubungi saya. Tapi jangan salah loh. Gajinya per bulan itu 40 juta, 50 juta masih terlibat hutang. Coba bayangin, kita nih berapa? Dia tanya sama saya, tolong doakan. Saya tanya, gimana gajimu? Ya sebulan sih masih 40 juta, 50 juta Pak. Buset, ini minta maaf ya. Buset, lu mah lebih kaya daripada gua. Tapi ini tolong doakan Pak, sedang terlibat hutang. Waduh, mungkin loh ini tanpa bermaksud menghakimi. Waktu limpah, merasa semua ada. Memang sih saya ketemu orang yang berkata 10 tahun lalu Pak, wih bisnis itu Pak, uang tuh gampang sekali datang. Uang itu gampang sekali. Uang itu sampai kita kebingungan nampungnya. Sekarang memang beda. Udah 10 tahun berlalu, kata orang itu. Nah saudara-saudara, apapun yang sedang menjadi musim kehidupan Anda, adjust. Pertama adalah hatimu. Hatimu terus saudara sekalian, dalam keadaan limpah, dalam keadaan kurang, Anda perlu terus ya, hati yang hatiku percaya. Nada C ya. C. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya waktu kurang ataupun limpah. Yang kedua, saudara, adjust pikiran kita ya. Saudara, sesuaikan pikiran kita seperti apa? Kata Roma pasal 12 ayat yang kedua, boleh kepada tampilan, Alkitab berkata, janganlah kamu, saudara sekalian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dalam musim ini. Dalam musim ini. Please listen, dalam musim ini. Dalam musim ini, apa yang baik bagi musim ini, apa yang berkenan kepada Allah di musim ini, dan apa yang sempurna di hadapan Tuhan di dalam musim ini. Saudara sekalian, di dalam setiap musim, Anda perlu adjust pikiran, sesuaikan pikiran, supaya Anda bisa nangkep nih, Tuhan musim saya sedang kayak gini loh Tuhan, ini sekarang hati saya ini saya setting pada Engkau terus, tapi sekarang pikiran saya butuh pengertian daripada Tuhan. Sekali lagi, dorongan saudara-saudara firman Tuhan, mari minta hikmat kepada Tuhan untuk memahami kehendak Tuhan di musim kehidupan yang terjadi. Alkitab Yakobus berkata, mintalah hikmat kepada Tuhan. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Kalau kamu tidak tahu harus yang dilakukan, mintalah hikmat kepada Tuhan.
Karena kemudian setelah Anda meminta hikmat, ada hal ketiga yang harus Anda sesuaikan, Anda adjust, yaitu Anda harus sesuaikan waktu. Pengkhotbah 3 ayat 11a tadi, ya ayat 11a maksud saya berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara sekalian, pada waktunya. Maka hikmatnya kita perlu belajar menanti dan bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, di ada musim kehidupan, saudara, hati tetap perlu diarahkan percaya kepada Tuhan, pikiran dibuka kepada Tuhan. Hikmatnya apa nih Tuhan di tengah musim kehidupan ini? Yang ketiga, sesuaikan waktu, ya, belajar bergerak sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai saudara yang sedang Tuhan izinkan di musim. Dan terakhir, saudara sekalian, adjust yang keempat, sesuaikan atau adjust saudara, penyesuaian, yaitu yang keempat namanya penyesuaian tindakan. Dari hikmat di Amsal 6 ayat 6 sampai 8 Alkitab berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Perhatikan, ia semut menyediakan rotinya di musim panas. Musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu musim panen, saudara sekalian. Binatang semut ini by design oleh Tuhan punya pengertian akan musim dan punya tindakan-tindakan khusus di dalam musim yang ada. Karena itu saudara-saudara, belajar sesuaikan saudara tindakan kita di musim kehidupan. Sekali lagi Tuhan ingatkan di mimbar ini kesaksian seorang hamba Tuhan. Sekali lagi saya mungkin pernah menceritakannya kepada Anda. Hamba Tuhan ini punya orang di Jakarta, punya anak sekolah di Salatiga. Dan ketika anak lakinya ini umur 17 tahun, anak laki-lakinya berkata kepada hamba Tuhan ini, bapaknya yang ada di Jakarta, yang melayani dengan jadwal yang padat. Dia bilang kepada bapaknya, Bapak, saya kayaknya kok ragu-ragu, bahkan hampir tidak percaya dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus yang keluarga kita layani. Dalam kesaksian hamba Tuhan itu kemudian dia tahu bahwa ini sebuah musim yang tidak bisa dianggap remeh. Anak pendeta hamba Tuhan yang kehilangan iman kepada Yesusnya. Maka dalam kesaksiannya saya ingat dia berkata bahwa bagaimana dia mengatur jadwalnya setahun di Jakarta. Hampir banyak yang dibatalkan selama setahun. Dan dia kemudian pergi ke Salatiga selama setahun. Khusus mendampingi anak laki-lakinya ini. Selama hampir waktu beberapa bulan sampai setahun bahkan dia antar jemput anaknya, banyak bicara dengan anaknya, banyak mengarahkan anaknya. Sampai anaknya tiba di satu kesimpulan penting, ya, yaitu sekarang saya percaya pada Yesus bukan karena kata papa, tapi karena saya tahu Yesus dapat dipercaya. Hamba Tuhan ini merasa lega dan dia tahu, ya, dia walaupun secara musim kehidupan dia harus membatalkan banyak jadwal pelayanan di Jakarta dan kemudian ya tindakannya pergi di Salatiga, waktu investasinya mungkin 6 bulan sampai setahun, tapi dia sangat bersukacita telah menggapai anaknya lagi. Sekali lagi nanti lihat kesaksiannya. Namanya Bapak Julianto Simanjuntak dan anak Mose Simanjuntak. Sekarang kalau mereka di YouTube biasanya mereka akan saksi berdua. Saksi berdua. Anda bisa nanti cek di rumah YouTube-nya ya. Bagaimana Mose waktu umur 17 kehilangan iman kepada Kristus. Tapi bapaknya datang dan mendampingi dia selama setahun lebih. Sampai imannya bertumbuh kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau anakmu sedang memberontak, Anda harus tahu ini musim yang khusus di kehidupan Anda. Kalau kesehatanmu sedang tidak baik, ini musim yang butuh penanganan khusus. Kalau rohanimu sedang jeblok, ini musim khusus. Kalau sesuatu di hidupmu sedang berubah tidak sebagaimana mestinya, Anda tahu ini bukan hanya masalah keuangan. Ini mungkin juga masalah pekerjaan, masalah keluarga. Saudara-saudara sekalian, saya berjumpa dengan seorang laki-laki yang berkata, saya tahu istri saya berselingkuh Pak Gideon. Kenapa? Sebab gerak-geriknya tidak biasa. Dan dia berkata dia tahu dia sedang ada dalam musim tertentu. Demikian juga istrinya bilang, saya tahu juga suami saya berselingkuh. Sebab saya hafal dengan gerak-geriknya. Ada musim tertentu sedang terjadi dan mereka tidak bisa main-main dengan situasi musim kehidupan ini. Karena itu saudara, sesuaikan tindakan. Hikmatnya saudara, kalau kita
susun adalah demikian, ya. Bertindaklah sesuai kebutuhan musim. Waktu musim limpah, perhatikan, ini mungkin tindakannya, ya, lebih rendah hati, lebih mengelola dengan bijak apa yang Tuhan sedang taruh di dalam kehidupanmu. Dalam musim kekurangan ini adalah musim dengan tindakan lebih sabar dan lebih percaya penuh kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu Anda sedang ada dalam musim penantian ketika semua belum membaik seperti yang Anda pikirkan. Ini adalah musim ketekunan di dalam doa dan musim tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Dalam musim penderitaan, apa tindakan yang terbaik adalah Anda perlu penguatan iman. Dan justru Anda harus lebih dekat dengan komunitas. Jangan menjauhkan diri dengan komunitas. Alkitab berkata nanti akan timbul akar pahit. Ya, kata-katanya adalah waktu dulu aku jaya, semua orang dekat. Sekarang aku susah, semua orang jauh. Yang menjauh itu mungkin kamu sendiri, bukan orang lain. Saudara-saudara, dan sesuaikan dengan tindakan, ya, bertindaklah sesuai kebutuhan musim. Di musim transisi, ini adalah musim kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Ya, di musim perubahan, musim, ya saudara sekalian, kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus untuk tahu apa yang harus dikerjakan dengan Tuhan. Saudara, musim kehidupan sesuatu yang nyata, tapi biarlah Tuhan sendiri menuntun kita di setiap musim kehidupan. Nomor 3, saudara, ya, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah musim kehidupan? Yang ketiga adalah akhirnya menikmati keindahan musim kehidupan, menikmatinya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Mari Immanuel yang terkasih, baca dengan gembira. Katakan yuk, katakan keras, 2, 3. Ia membuat sesuatu indah pada waktunya, indah pada waktunya. Sekali lagi, ayat ini seringkali disalahpahami dengan cara mengkoneksikan atau menghubungkan hanya dengan situasi susah. Lalu kita kemudian berkata, ya, bahwa akan indah pada waktunya nanti kalau Tuhan menjawab. Memang benar, halo. Tapi sebetulnya ayat ini juga mengajar kepada kita satu hikmat, yaitu ada keindahan di dalam setiap musim. Yang setuju sama-sama katakan musim gugur itu indah, daun merah kecoklatan, cuaca sejuk, panen buah tertentu baru hari ini, ya. Yang teman pergi ke Jepang yang Februari kemarin, ya. Yang saya lihat, ya, om tante ini, ya ampun, ya, mungkin kalau saya ketemu om tante ini saya akan salah. Ini 5 pasang ini orang Semarang saja, saudara, yang memang mungkin berkatnya udah berlimpah kali, ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu cuma 2-3 bulan, ya. Saya bayangkan kalau ketemu sama dia itu saya mungkin akan salaman begini, berapa lama di Indonesia? Bukan lagi, ya, berapa lama di Indonesia? Karena mungkin sudah sebagian banyak mereka, ya, nanti mau Imlekan di Beijing, ya. Nah, yang satu ini tadi pagi kirim gambar lagi di Korea, musim gugur, ya, dan fotonya khas daun-daun warna merah. Yang satu lagi daun-daun warna kuning. Ya, Anda hanya akan ketemu daun semua warna merah atau warna kuning hanya pada musim gugur. Makanya anak rohani saya yang Juni kemarin datang, ya, dulu saya ke Korea, saudara, dia bilang saya datang September, saudara. Saya coba pergi, ya, diajak pergi ke Nami Island, ya. Dulu ada film yang namanya Winter Sonata. Berapa banyak yang tahu film Winter Sonata? Yang tahu itu ketahuan umurnya tua kayak saya, saudara. Nah, saya juga di pohon gini sama istri saya, tapi daun-daunnya masih hijau, musim hujan. Jadi anak rohani kami di Korea itu bilang, Pak, salah musim. Ya, nah, kalau datang itu ya gini loh, Oktober akhir, November, waktu daunnya nanti di Nami Island semua warnanya merah, atau ada satu bagian warnanya kuning. Indah, Pak, cakepnya setengah mati. Saudara-saudara, ada keindahan di dalam setiap musim. Kalau Anda di musim dingin, indahnya apa? Semua putih salju, luar biasa. Buat orang kayak saya sama istri yang belum lihat salju, wah, lihat putih semua tuh, aduh, menyenangkan, ya. Bahkan ketika sampai di satu daerah ada hujan salju, istri saya keluar, saudara, wah, hujan-hujan salju, kayak bocah cilik itu, dan melet. Saya pikir tinggal tambah sirup, saudara sekalian, ya, sudah jadi minuman, ya. Saking memang indahnya, ya, dan memang berhari itu wah, putih salju. Mungkin Anda bilang, oh, foto api, pergilah, ya, kalau punya kesempatan ajak istrimu, ya, untuk jalan-jalan. Ibu-ibu yang setuju cepat katakan amin, amin.
ya, sama rodok nyodok sing lu rungokno khotbah Pak Pendeta ki lho ya. Mosok lungone mung ya saudara ini perlu ditabung, memang perlu diperjuangkan. Tapi maksud saya indah musim dingin putih salju. Kalau musim semi jelas, bunga bermekaran, cuaca sejuk. Anda akan tahu semua orang bilang kalau mau lihat bunga sakura, cherry blossom di Jepang, di Cina, datanglah sekitar Maret ya. Minggu kedua, minggu ketiga hanya 2 minggu ya di Jepang sakura hanya bulan itu. Kalau di Maret akhir ke April Anda pergi ke Belanda, Anda akan punya bunga tulip hanya di musim-musim itu. Setiap musim itu pada akhirnya ada sebuah keindahan. Nah saudara, inilah yang saya rasa Tuhan mau ajar kepada hati dan pikiran kita. Ada kok keindahan di setiap musim kehidupan, ada. Walaupun tampaknya susah itu ada. Nah saya sama Anda perlu belajar tuh menemukan keindahannya. Di musim kehidupan itu mungkin adalah masa evaluasi bagi hidup kita, masa penyesuaian bagi hidup kita, masa melatih kerendahan hati. Seperti saya pernah saksi di sini seorang pria datang saudara sekalian dan dia berkata 2 tahun ini bisnis saya amblek Pak Gideon, gak bisa jalan sama sekali. Tapi minggu kemarin dia handle bisnisnya udah jalan ya. Dia pakai hotel terbaik di Salatiga, Jenderal Andika Perkasa datang sepanjang minggu ini. Facebooknya isinya Jenderal Andika, lalu tokoh-tokoh terkenal. Tapi waktu mungkin awal tahunan ini dia datang sama saya 2 tahun bisnis gak jalan Pak Gideon. Ya saya udah mau jual rumah. Saya mau utang 400 juta, tolong didoakan Pak supaya saya ini bisa ditolong sama Tuhan. Dengar gitu saya kemudian, ayo kita doa. Ya, doa, saudara minta anugerah Tuhan. 2 hari dijawab loh sama Tuhan doanya. Dijawab sama Tuhan. Apa? Ada orang mau minjemin dia 400 juta dan beli rumah dia, tapi dia tidak usah keluar dari rumah itu. 3 tahun disuruh bayar. Ya, memang itu sesuai yang dia inginkan. Dan saya sendiri juga mendengar doanya dijawab sama Tuhan juga heran-heran. Waktu dia datang lagi ke kantor saya dan melaporkan bahwa semua perkembangan baik. Saya tanya, apa yang kamu pelajari di musim kehidupan ini? Dia bilang, Tuhan mengajar saya kerendahan hati. Menurut saya masalahnya cepat selesai. Karena dia urusan hatinya sama Tuhan, ketemu. Kalau hatinya nggak ketemu sama Tuhan, itu mungkin masih diizinkan Tuhan sengsara. Udah 2 tahun loh punya bisnis terkenal di Salatiga nggak bisa jalan 2 tahun. Saudara hanya atas anugerah Tuhan berdoa 2 hari, itu pasti bukan Gideon Rusli, itu pasti Tuhan. Tuhan yang melihat hatinya itu yang sudah siap diubah sama dia. Dia bilang kerendahan hati. Kemarin dia ketemu lagi, beberapa waktu lagi ketemu sama dengan saya, dengan istri dan bilang, dampingi kami terus ya Pak, doakan kami ya. Kami terus minta pertolongan Tuhan, kami minta tolong didoakan. Minggu lalu dia itu saya lihat Facebooknya ya, nyambut Jenderal Andika Perkasa, ada Gus siapa yang terkenal, artis siapa, ya sedang naik daun. Dia kalau closing mungkin ya sekian ratus juta rupiah di Salatiga. Saudara-saudara luar biasa. Tapi yang penting bukan tentang uangnya, tapi tentang hatinya yang diubah oleh Tuhan. Friends, mungkin dalam hari-hari ini keindahan musim kehidupanmu yang sedang susah itu adalah Tuhan sedang berurusan dengan hati Anda. Itulah sebabnya saya kutip satu perkataan Daud di Mazmur 119 ayat 71. Saya segera siap mengakhiri firman Tuhan, dikatakan bahwa aku di musim tertindas itu, akhirnya Daud itu loh bilang, baik bagiku baik. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tentu kita tidak mau selalu tertindas. Tapi bahkan dalam musim tertindas, Daud bisa bilang, itu tetap yang baik buat aku. Aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saya berdoa supaya Anda menemukan keindahan di musim hidup Anda. Sekali lagi menutup sharing hari ini, mungkin waktu Agustus 2023, saya pernah saksi di sini, waktu saya jatuh naik motor dan kemudian patah tulang punggung, yang kemudian saya harus latihan jalan 4-5 bulan, saudara, menjadi lebih kuat pada masa-masa itu. Sekarang saya sudah 2 tahun melewati di sini dan saya berkata, itu salah satu musim paling baik di hidup saya. Pak, Bu, serius, musim Tuhan noto hati.
Musim Tuhan memperbaiki sesuatu yang di dalam sana. Orang mungkin hanya melihat mungkin fisik yang lemah, yang harus latihan jalan 4-5 bulan. Saudara sekalian bahkan pernah memakai walker saudara ke gereja, ya harus khotbah dengan duduk selama beberapa bulan. Orang mungkin hanya melihat yang di luar. Tapi yang di dalam sini saya tahu, istri saya juga tahu. Itu salah satu musim terbaik di mana Tuhan memulihkan kehidupan kami. Saudara-saudara, karena itu biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap menyembah Yesus di dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun musim yang sedang Anda alami, saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang sukacita katakan amin. Bahkan tidak meninggalkan saja. Bukan hanya membuat Anda bertahan. Saya tahu Tuhan akan membuat Anda menang di dalam hidup Anda. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus kita yang luar biasa itu.